teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 3, dengan adanya video presentasi ini, kami harap video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan maupun pengetahuan kita semua. Juga sebagai bentuk memenuhi tugas remedial dari mata pelajaran farmakologi yang diajarkan oleh Bapak Yoga Putra Pangestu SParm. Sebelum lanjut ke tahap pembelajaran, ada sedikit perkenalan dari anggota kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil dari tugas ini, sekaligus menemani teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 3, aku Anissa. Aku Aura. Aku Sepira. Dan aku Cindy yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Materi yang akan dibahas kali ini ialah tentang bioregulator. Apa sih bioregulator itu? Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dari suatu sistem kehidupan, yang dapat juga disebut biokatalisator. Tahukah kamu bahwa ada 4 bioregulator yang terpenting dalam tubuh manusia? Di antaranya adalah enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Nah, untuk pembahasan lengkap dari bioregulator ini terdiri dari enzim. Membahas tentang pengertian, contoh, penghasil enzim, cara kerja enzim, kegunaan, dan efek samping enzim. Yang kedua, vitamin. Membahas tentang pengertian, sumbernya vitamin, faktor denaturasi, dan penggolongan vitamin. Yang ketiga, mineral. Membahas tentang pengertian, contoh, fungsi, dan sumber dari mineral. Dan yang terakhir, hormon. Membahas tentang pengertian, sistem kortikosteroid, kelenjar adrenal, dan efek sampingnya. Mari kita membahas tentang pengertian dan contoh dari enzim. Enzim atau fermen adalah senyawa-senyawa organik, umumnya protein yang dapat mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisis. Enzim ini hanya bekerja sebagai katalisator organik terhadap reaksi-reaksi dari substrat spesifik. Contoh enzim yang terdapat di dalam tubuh manusia ada 5. Di antaranya, yang pertama yaitu enzim pengurai ureum. Yang kedua, protease, yaitu enzim pengurai protein. Yang ketiga, lipase, yaitu enzim pengurai lemak atau lipid. Yang keempat, reduktase, yaitu enzim yang mempercepat proses reduksi. Dan yang terakhir, hidrolase, yaitu enzim yang mempercepat proses hidrolisis. Ini adalah penghasil-penghasil enzim, yakni dihasilkan oleh mikroorganisme atau bakteri dan jamur. Misalnya lipase, amilase, streptokinase, dan penisilinase. Lalu tumbuh-tumbuhan, misalnya papase dari carica papaya atau buah pepaya, dan bromelin dari ananas sativum atau buah nanas. Sedangkan berdasarkan senyawa atau gugusan diantaranya gugus protein atau apoenzim dan gugus non-protein atau prostetik atau koenzim. Teman-teman bisa dilihat di sini terdapat gambar komponen enzim yang terbagi menjadi 3 bagian. Whole enzim artinya enzim aktif yang lengkap, apoenzim enzim aktif tersusun protein, koenzim, gugus non-protein, dan kofaktor molekul pembantu. Cara kerja enzim terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key theory,
Dan yang kedua adalah teori ketepatan induksi atau Induced Fit Theory. Teori gembok dan kunci, Lock and Key Theory. Teori ini dikemukakan oleh Fischer tahun 1898 dengan bunyi, enzim diibaratkan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Substrat diibaratkan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan teori ketepatan induksi, Induced Fit Theory, teori ini diperkenalkan oleh Daniel Kostland pada tahun 1958 dengan bunyi sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Teman-teman, ini adalah beberapa kegunaan enzim, yaitu A. Sebagai penolong dalam pencernaan, B. Membersihkan dan menyembuhkan luka dengan cara mencerna secara selektif jaringan-jaringan yang mati tanpa merusak jaringan sehat. C. Menghilangkan radang atau bengkak yang berguna pada pengobatan luka berdasarkan khasiat anti radang. D. Sebagai antikoagulansia untuk menguraikan molekul-molekul fibrin yang menyebabkan pembekuan atau penggumpalan darah pada pengobatan trombosis dan tromboflebitis. Dan yang terakhir, E. Diagnostik enzim sebagai pembantu dalam diagnosis. Pembahasan terakhir dari enzim ialah efek sampingnya. Efek sampingnya sedikit sekali, antara lain alergi terhadap streptokinase. Atas dasar enzim tersebut adalah protein yang merupakan antigen dan merangsang pembentukan antibodi. Tapi hal ini jarang sekali terjadi. Maka dari itu teman-teman tidak perlu khawatir. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Apakah teman-teman tahu bahwa vitamin diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari? Tapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesa flora usus, misalnya vitamin K dan asam pantotenat atau vitamin B5. Bahkan, vitamin A dan D dapat dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang denaturasi vitamin? Pada keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi sehari-hari kekurangan kandungan vitamin. Yang kedua, adanya gangguan pencernaan sehingga penyerapan vitamin terganggu. Dan yang terakhir, kebutuhan akan vitamin meningkat. Misalnya pada masa kehamilan, masa pertumbuhan pada anak-anak, dan masa saat penyembuhan dari sakit. Penggolongan dari vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B12 atau cyanocobalamin, vitamin B2 atau riboflavin, asam para-aminobenzoat, vitamin B7 atau biotin, vitamin C atau asam askorbat, rutin, vitamin B3 atau nikotinamid, vitamin B11 atau asam folat, vitamin B6 atau piridoksin. Dan untuk vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A atau retinol, vitamin D atau kalsiferol, vitamin E atau alfa tokoferol, dan vitamin K atau phytomenadion.
Mari kita lanjut ke bagian mineral dan elemen spura. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Beberapa contoh mineral yang banyak dibutuhkan dalam tubuh manusia adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Dan pengertian elemen spura merupakan mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg sehari. Contoh-contoh elemen spura diantaranya besi, seng, tembaga, mangan, molybdenum, fluor, kromium, rhodium, selenium, dan kobalt. Jika mineral begitu penting bagi tubuh, lalu apa fungsinya? Berikut ini ada beberapa fungsi mineral bagi tubuh manusia. Yang pertama, kalsium dan fosfor sebagian besar bertanggung jawab untuk kekuatan rangka. Yang kedua, kalium, magnesium, dan fosfor juga bisa untuk membentuk sistem pendapat intraseluler. Yang ketiga, natrium dan klorida berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Yang keempat, banyak elemen spura merupakan kofaktor dari metaloenzim, misalnya ferum atau besi, zinc atau seng, mangan, magnesium, dan sufrum atau tembaga yang mengatalisis banyak proses metabolisme. Fluorin dan strontium merupakan zat penting bagi tulang gigi dan emalnya. Dan yang terakhir, iodium merupakan bahan baku dari sintesis hormon tiroid. Sumber-sumber mineral bisa kita dapat dari ketiga jenis makanan ini. Yang pertama bisa dari kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang putih. Lalu sayuran, brokoli, bayam, kentang, toge, dan kubis. Dan terakhir buah-buahan, misalnya buah pisang, alpukat, blueberry, strawberry, dan raspberry. Hormon adalah pembahasan terakhir dalam materi bioregulator. Mari kita simak baik-baik. Hormon adalah suatu zat kimia organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus yang sehat, masuk melalui aliran darah dalam jumlah sedikit, dan dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional target organ atau jaringan. Terdapat dua sistem pengaturan fungsi tubuh untuk menyesuaikan dan mempertahankan diri terhadap perubahan pengaruh lingkungan, yaitu melalui pengaturan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom dan sistem kelenjar endokrin. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas kali ini adalah hormon kortikosteroid. Kortikosteroid adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar anak ginjal atau adrenal. Anak ginjal atau adrenal berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang berarti dekat, serta ren yang berarti ginjal. Adrenal merupakan organ kecil yang terletak berdampingan dengan ginjal pada bagian atas dalamnya. Organ ini terdiri dari bagian sumsum dan kulit. Ini adalah gambaran dari organ adrenal. Terdapat sumsum atau medula, korteks atau kulit. Lalu di sebelahnya bisa kita lihat di bagian atas dalamnya ginjal terdapat kelenjar adrenal kanan dan kiri. Bisa dijelaskan bahwa medula atau sumsum adalah bagian dalam yang menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan korteks atau kulit adalah bagian luar yang menghasilkan 3 jenis hormon steroid. Hormon-hormon steroidnya antara lain, yang pertama, glukokortikoid menghasilkan kortisol atau hidrokortison berkhasiat terhadap metabolisme tubuh.
Yang kedua, mineralokortikoid menghasilkan hormon aldosteron, kortikosteron, desoksikorton, berkhasiat memengaruhi metabolisme garam dan air. Dan yang terakhir, hormon kelamin menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan estrogen yang berkhasiat mendukung kerja organ seksual. Apakah obat-obat kortikosteroid memiliki efek samping? Tentunya pasti ada. Efek samping umumnya terjadi pada terapi dosis tinggi, lebih dari 50 mg per hari, atau penggunaan jangka panjang. Efek ini menyerupai gejala gangguan yang disebabkan oleh produksi kortisol yang berlebihan atau sindrom Cushing. Gejala utamanya adalah retensi cairan di jaringan yang menyebabkan naiknya berat badan. Muka menjadi tembam dan bundar atau moon face. Penumpukan lemak di bahu dan tengkuk, serta kulit menjadi tipis. Efek samping kortikosteroid juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, efek glukokortikoid. Imunosupresi yaitu penekanan sistem imun tubuh seperti yang terjadi pada transplantasi organ. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah dan aktivitas limfosit T dan B serta makrofag pada dosis yang sangat tinggi. Kelemahan otot atau miopati steroid, merasa nyeri atau kaku khususnya dari anggota badan dan bahu. Osteoporosis atau menyusutnya tulang. Penghambatan pertumbuhan pada anak-anak akibat lebih cepatnya penutupan epifisis tulang pipa. Dan diabetogen, penutupan toleransi glukosa yang dapat menimbulkan hiperglikemia. Kedua, efek mineralokortikoid, hipokalemia, kehilangan kalium dengan urin, ademia, dan peningkatan berat badan karena retensi garam dan air, beresiko hipertensi dan gagal jantung. Dan yang terakhir, efek umum, efek sentral seperti gelisah, sulit tidur, depresi, dan euforia. Efek androgen seperti jerawat, gangguan haid, katarak, dan glaukoma. Naiknya tekanan intraokular mata, reaksi hipersensitivitas, reaksi alergi yang berlebihan. Timbulnya efek samping maupun komplikasi bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor loh, misalnya seperti cara pemberian. Pastikan obat diberikan sesuai dengan cara yang diinstruksikan dan periksa pada label cara pemberian obat. Misalnya oral, melalui mulut, sublingual, di bawah lidah, inhalasi, semprot aerosol, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah pemberian. Dan yang ketiga, lama pemberian. Misalnya, waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Juga ada dosis pemberian. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Di sini juga ada cairan yang diberikan, kadar albumin dalam darah, dan terakhir penyakit bawaan. Misalnya seperti sindrom Down, kelainan jantung, kelainan sistem pencernaan, dan lain-lain. Sampai pada penghujung materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa seperti halnya manusia, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu pula tubuh kita yang memerlukan bantuan dari senyawa-senyawa bioregulator agar semua organ dalam tubuh berproduksi secara normal. Itulah mengapa betapa pentingnya bioregulator bagi kehidupan manusia. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang tidak bisa kami penuhi. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa teman-teman.